Indonesia telah mengalami resesi di tahun 2020. Apa yang harus saya lakukan sebagai pengusaha? Temukan jawabannya pada video kali ini. Tonton terus sampai habis ya. Bertemu kembali dengan saya Benny Santoso dari Uangpedia. Saya membuat dua video, yang pertama untuk pengusaha dan kemudian yang kedua untuk karyawan. Jadi Bapak Ibu Saudara semua bisa melihat mana yang tepat untuk Bapak Ibu. Untuk pengusaha ini ada 7 langkah yang bisa dilakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi resesi. Kita akan lihat langkah yang pertama. Langkah yang pertama adalah tetap tenang, Bapak Ibu, Saudara semua. Jadi jangan gara-gara pengumuman bahwa sudah terjadi resesi, kita gelisah, kita takut. Jadi yang harus kita lakukan adalah tetap tenang. Saya tulis paling tidak ada 5 alasan kenapa kita harus tetap tenang. Alasan yang pertama, resesi itu adalah gambaran masa lalu. Jadi resesi itu menggambarkan yang terjadi pada bulan Januari 2020 sampai Juni 2020. Sama sekali tidak menggambarkan masa depan, menggambarkan masa lalu. Jadi masa lalu sudah ada yang namanya perlambatan ekonomi. Itu yang mau digambarkan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa resesi itu akan terjadi di masa depan. Tidak, resesi itu sudah terjadi. Jadi resesi itu sama seperti kalau kita tes darah dan untuk melihat misalkan ada asam urat atau kolesterol. Jadi kita lakukan tes dan kemudian dari hasil tesnya diberitahu, asam urat atau kolesterol sudah terjadi, bukan akan terjadi di masa depan, sudah terjadi. Jadi ini hanya menyatakan bahwa ada perlambatan di tahun 2020 dari Januari sampai Juni 2020. Sama sekali tidak menggambarkan masa depan. Apakah masa depannya bisa lebih baik? Bisa. Apakah masa depannya bisa lebih buruk? Bisa. Tapi paling tidak di awal tahun ini, 6 bulan pertama ini, kita sudah mengalami perlambatan. Jadi tidak ada hubungannya dengan masa depan. Masa depan itu tergantung kita, apa yang bisa kita lakukan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa semuanya sudah selesai. Malah ini adalah awal. Jadi ketika kita tahu bahwa ada perlambatan, kita harus lakukan sesuatu. Jadi hanya seperti itu, sesimpel itu. Alasan yang kedua kenapa kita harus tetap tenang adalah karena ini sudah diprediksi. Begitu ada COVID dan kemudian terjadi lockdown di beberapa tempat, kita tahu pasti akan terjadi perlambatan ekonomi. Dan ternyata sudah dibuktikan bahwa prediksi itu benar. Jadi tidak ada terkejut, tidak ada kaget, tidak ada sesuatu yang terjadi di luar yang diperkirakan. Semuanya sudah diperkirakan. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut. Harus tetap berjaga, tapi tidak takut. Itu alasan yang kedua, kenapa kita harus tetap tenang. Alasan yang ketiga, kita tahu bahwa penyebabnya jelas. Tahun 98 penyebabnya adalah fundamental ekonomi yang bobrok. Itu susah untuk dibenahi. Tahun 2008 penyebabnya adalah Amerika batuk-batuk. Dan kita tahu bahwa dengan cepat itu akan terjadi perubahan dan kita akan pulih. Tahun ini, Bapak Ibu, penyebabnya adalah COVID-19. Jadi gara-gara ada lockdown, maka semuanya jadi melambat. Kalau nanti sudah dibuka lagi, maka ekonomi akan kembali lagi berlari dengan cepat. Sudah tahu penyebabnya, tinggal tunggu kapan penyebabnya itu akan selesai. Menurut perkiraan sih, katanya Pak Erick Thohir, awal tahun 2021 sudah akan ada imunisasi, vaksin massal sudah untuk COVID ini. Jadi paling tidak di awal-awal itu sudah mungkin akan kembali normal.
Jadi kita tahu bahwa ini cuma seperti itu. Penyebabnya juga sudah jelas, cara penyelesaiannya juga tidak terlalu sulit. Bagaimana dengan kalau terjadi sesuatu dengan luar negeri? Saya cuma mau ingatkan, penggerak utama ekonomi di Indonesia adalah konsumsi. Selama orang-orangnya masih makan, maka yang terjadi adalah ekonomi kita akan terus berputar. Kemudian kenapa kita harus tenang? Yang keempat adalah sudah ada tindakan perbaikan. Jadi pemerintah sudah melakukan yang ketika saya buat rekaman ini, yang ceritanya lagi seru adalah akan ada bantuan langsung tunai untuk para pekerja yang gajinya di bawah 5 juta yang akan diberikan mulai September. Selama setiap orang kurang lebih 600.000 ya selama 4 bulan kurang lebih 2,4 juta, dan itu akan ada uang sekitar 33 triliun beredar. Ada perbaikan, dan kita tahu satu-satunya yang bisa mengalahkan resesi adalah uang yang berputar, daya beli yang tetap dijaga, dan pemerintah sudah lakukan. Ada stimulus ekonomi, ada perhatian yang luar biasa terhadap kesehatan. Semuanya menurut saya tidak akan ada masalah. Jadi tetap tenang, jangan takut. Yang kelima, ini yang kemarin saya lihat, begitu ada pengumuman COVID, pasar saham bereaksi positif. Jadi saham-saham awalnya itu turun tajam, kemudian dia naik lagi. Nah, gambar grafiknya nanti Bapak Ibu bisa lihat. Apa artinya? Artinya awalnya masyarakat itu yang panik, dia jual sahamnya, kemudian diambil oleh beberapa orang yang menganggap itu positif. Ternyata yang menganggap ini negatif dengan yang menganggap ini positif, lebih banyak yang menganggap ini positif. Pasar juga menanggapi dengan positif. Artinya akan ada sesuatu yang luar biasa. Itu menyebabkan kita tidak perlu takut. Langkah kedua yang harus dilakukan oleh para pengusaha adalah manajemen persediaan atau menginventaris persediaan. Kita tahu bahwa persediaan kita, barang-barang, kalau kita berjualan berarti barang-barang kita, stok kita, itu kondisinya seperti apa kita harus cek. Kalau memang ternyata stoknya berlimpah, maka fokusnya adalah berjualan. Kalau stoknya memang nggak ada, ya kita harus berpikir, mungkin kita nggak ada bahan baku. Apakah kita harus ambil bahan baku sekarang, ataukah nanti nunda nanti? Itu semua tergantung dari kita punya barang itu seperti apa. Bapak, Ibu, Saudara semua, kita tahu bahwa barang kita itu tidak semua jenis barang itu akan mengalami penurunan pada saat resesi. Ada barang-barang yang malah berjaya pada saat resesi. Jadi kalau kita lihat data berikut, coba perhatikan, pada saat resesi ini memang ada yang turun. Salah satu contoh yang turun itu adalah transportasi, itu turun. Jadi kalau kita bisnis transportasinya manusia pasti akan mengalami penurunan. Dan ada lagi yang turun adalah hotel atau rumah makan. Itu turun karena banyak orang tidak bisa bersosialisasi hari-hari ini dengan bertemu langsung. Tapi ada yang tidak turun. Yang tidak turun, salah satu contohnya adalah pertanian. Kenapa pertanian tidak turun? Karena orang masih butuh makan, itu yang pertama. Yang kedua, keran impor bahan buah-buahan tentu saja dikurangi, bahkan mungkin di stop. Akibatnya mereka mau nggak mau harus beli bahan dari barang buah-buahan dari lokal. Dan itu akan meningkatkan omset daripada pertanian. Yang juga tidak kalah penambahannya adalah bagian informasi dan komunikasi. Dari yang kita lihat hari-hari ini, bekerja harus lewat rumah, sekolah harus lewat rumah, berarti perlu data-data yang luar biasa. Nah, tentu saja kalau yang seperti itu, kita harus berani sedikit ekspansi. Tapi untuk yang lain, kita harus tahu diri lah. Kalau sembako gimana, Pak? Kalau sembako ya kita tahu, tetap aja. Cuma harganya kita nggak bisa terlalu banyak stok, Bapak Ibu. Kenapa? Karena mungkin
agak susah juga untuk jual dalam waktu singkat gitu ya. Itu yang harus kita lakukan. Jadi kalau memang betul-betul kita punya stok melimpah ya kita harus strateginya khusus gimana caranya membuang stok itu. Kalau barang-barang itu tidak dibutuhkan selama resesi, kalau dibutuhkan selama resesi, berarti kita tenang saja. Perhatikan itu, jangan sampai uang kita terlalu banyak berhenti dalam bentuk stok atau persediaan. Berikutnya adalah manajemen utang. Jadi kita tahu kalau memang kita lagi sulit bayar Bapak Ibu, maka menurut saya tidak ada salahnya kita membicarakan tentang utang kita dengan pihak bank misalkan. Baik itu perbedaan, ada syarat yang lebih lunak dalam hal pembayaran, bisa juga kita bicara mengenai restrukturisasi utang, tapi pokoknya kita harus bicara bagaimana caranya itu yang paling enak buat kita. Jangan diam Bapak Ibu. Datangi pihak bank, ajak bicara baik-baik. Saya percaya paling tidak dalam waktu 6 bulan ini mungkin akan ada kelonggaran-kelonggaran. Manfaatkan itu. Jangan diam. Datangi pihak lembaga pembiayaan. Ajak bicara. Dan kalau memang kita ada beberapa yang memang kita tidak mampu, ceritakan. Terus enaknya seperti apa? Cerita, didiskusikan dengan mereka. Jadi jangan sampai terus didiamkan aja Bapak Ibu. Proaktif, datangi lembaga-lembaga pembiayaan. Kalau memang tidak mampu jangan diam. Jangan sampai mereka yang datang, tapi kita yang proaktif datangi dengan mendiskusikan bagaimana keadaan kita. Tentu saja kita minta prasyaratnya yang seperti apa untuk keringanan-keringanan itu kita persiapkan. Yang keempat, itu rebalancing portfolio atau aset kita. Kita tahu bahwa ada aset itu yang bagus pada saat resesi, ada aset yang tidak bagus saat resesi. Aset yang bagus saat resesi adalah emas. Tapi resesi seperti ini, emas harganya sudah naik. Bisa naik lagi atau tidak? Bisa. Tapi bisa turun atau tidak? Bisa. Kalau menurut saya, emas waktunya dijual hari-hari ini, digantikan dengan yang lain. Sudah hasilnya udah luar biasa kalau kita mulai dari beberapa bulan yang lalu. Jadi sekarang mestinya sudah waktunya jual, kemudian kita ambil yang lain. Ambil apa? Pada saat resesi yang harganya murah adalah emas, pada saat resesi awal emas. Pada saat resesi seperti ini, itu adalah yang murah, itu adalah properti. Yang murah adalah saham. Jadi kita bisa mulai masuk ke situ, atau reksadana saham. Kita bisa masuk ke situ, Bapak Ibu. Emas yang sudah kita punya dijual, kemudian dibelikan yang lagi turun. Itu namanya rebalancing. Artinya yang sudah naik dijual untuk diambil keuntungan, kemudian dibelikan yang lagi di bawah. Kalau itu dimanfaatkan, engkau juga akan bisa dapat keuntungan. Dan itu paling tidak akan ada tambahan ketika nanti kondisi ekonomi kembali lagi pulih. Akan ada luar biasa. Waktu pulih, saham akan naik, properti akan naik. Jadi belinya mestinya sekarang, bukan ketika nanti waktu naik. Timbangkan bisnis baru, Bapak Ibu. Jadi ada kalanya bisnis kita ini tidak berkaitan atau rentan terhadap resesi. Begitu resesi, bisnis kita itu turun. Nah, sekarang kita tahu bahwa ada masa yang luar biasa di mana demikian banyak uang itu beredar. Ketika saya buat video ini, Pak Erick Thohir baru saja memberitahukan bahwa akan ada bantuan kurang lebih 33 triliun untuk para karyawan yang bekerja dengan gaji di bawah 5 juta per bulan. Selama 4 bulan itu akan diberikan. Berarti akan ada duit seperti itu. Terus kemudian pemerintah juga akan membuat serapan anggaran itu berputar lebih keras. Berarti ini adalah salah satu saat yang luar biasa yang mungkin 10-15 tahun lagi baru datang lagi. Begitu banyak uang beredar yang ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, ini peluang yang bagus. Bisnis ke arah yang langsung dinikmati. Istilahnya adalah kalau makan ya makanan, Bapak Ibu. Jangan bisnis aksesoris. Karena hari-hari ini orang tidak terlalu butuh aksesoris yang berfungsi langsung. Jadi kalau mau pakaian pun Bapak Ibu harus pakaian yang atasan, jangan pakaian yang bawahan, karena bawahan tidak terlalu laku. Sepatu mungkin dihindari dulu.
Tetapi bisnis-bisnis yang nanti berkaitan dengan biasanya makan, terus kemudian yang berkaitan dengan buah-buahan tadi ya, termasuk makanan juga, berkaitan dengan informasi, berkaitan dengan yang berhubungan langsung, konsumsi, pakai Bapak Ibu. Kalau bisa sedikit bisnis ke sana. Paling tidak pada saat resesi ini, itu akan memberikan tambahan yang luar biasa. Tetap pertahankan bisnis inti, tapi kalau bisnis inti, kompetensi intinya Bapak Ibu itu ternyata tidak cocok untuk resesi, mungkin nggak perlu ditutup. Tapi biarkan Bapak Ibu cari, coba yang baru, yang gampang, yang mudah, yang berkaitan dengan distributor atau jual beli, sehingga apa? Tetap ada perputaran. Jadi menurut saya, sekali lagi pakai jiwa pengusahanya Bapak Ibu untuk coba mulai, dan itu nggak tahan lama, mungkin cuma sekitar setengah tahun, 1 tahun. Tapi kalau memang bisa dilanjutkan ya syukur. Tapi kalau nggak, hanya untuk pada saat resesi. Pertimbangkan itu. Itu akan membuat Bapak Ibu membantu cash flow-nya Bapak Ibu sendiri. Yang berikutnya adalah bantu karyawan Bapak Ibu. Sebisa mungkin jangan pecat karyawan, karena mereka juga butuh. Sebisa mungkin arahkan kembali karyawan. Ini kesempatan untuk, kalau Bapak Ibu punya banyak karyawan, ini kesempatan untuk melihat lagi kira-kira karyawan A itu cocoknya di mana. Karena ini kesempatan Bapak Ibu bisa mengatur itu. Terus kemudian sebisa mungkin Bapak Ibu buat mereka tetap dibayar. Tidak ada salahnya Bapak Ibu jual aset sementara, nanti Bapak Ibu bisa beli lagi. Tapi yang pasti berkati karyawan juga, karena mereka juga butuh makan. Mereka sudah berikan hidupnya untuk bisnisnya Bapak Ibu, jadi tolong juga perhatikan. Loh, pemerintah kan akan bantu, iya, tapi bantuannya terbatas. Yang tadi saya katakan cuma 600.000 setiap bulan, nggak cukup sebetulnya. Itu hanya bantuan. Bapak Ibu yang harus tetap melakukan yang terbaik untuk para karyawan. Ingat, ketika nanti karyawan diperlakukan dengan baik, ketika masa-masa yang baik, mereka juga akan lakukan banyak hal yang baik untuk Bapak Ibu. Adalah memberi bantuan orang lain. Jadi ada begitu banyak orang yang tidak seberuntung kita. Jadi mereka mungkin punya masalah, makan aja susah, mau bisnis ya ada bisnis kecil, nggak bisa lancar. Yang bisa kita lakukan apa? Bantu mereka. Itu kan tanggung jawab pemerintah. Mungkin beberapa orang berkata demikian. Iya sih, tapi itu kan juga tanggung jawab kita sebagai manusia. Tolong di mana kita bisa menolong. Tidak semuanya bergantung kepada pemerintah. Jadi kalau memang mereka nggak bisa makan, kita beri makan. Kalau mereka nggak bisa sekolahkan anaknya, sedikit kita bantu. Kalau mereka jualan dan ternyata mereka tidak bisa jual, kita beli. Kalau mereka ingin mengembangkan, kita bantu sedikit. Kalau mereka lagi bingung bagaimana caranya menambah keterampilan, kita ajari mereka untuk menambah keterampilan. Yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Karena kalau orang-orang seperti ini juga ekonominya ikut berputar, maka yang terjadi perputaran ekonomi kita akan cepat dan kita akan meningkat, tidak akan lagi resesi pada triwulan berikutnya. Jadi ada 5 hal yang ada pada video saya kali ini. Yang pertama adalah tetap tenang. Ini biasa, ini normal, pasar bereaksi positif, jadi tenang saja. Yang kedua, gaya hidupnya diubah menjadi gaya hidup resesi sementara. Kalau mau terus resesi ya nggak masalah sih. Yang ketiga adalah tingkatkan penghasilan, potensi sangat besar, ini kesempatan mungkin sekali selama 10-15 tahun akan ada uang demikian banyak, mudah diberikan oleh pemerintah, kita harus lakukan itu. Yang keempat, kalau punya aset, rebalancing, yang sudah naik dijual diganti yang lagi turun. Yang kelima, beri bantuan. Kalau itu yang terjadi, 3 tahun, 6 tahun, 3 bulan, 6 bulan lagi, hidupmu akan jadi lebih luar biasa. Resesi mulai selesai dan kau lihat hidupmu akan ada tambahan-tambahan yang luar biasa. Engkau akan melihat bahwa resesi ini bukan membuat engkau tambah buruk, tapi tambah baik, bahkan amat sangat baik. Itu sedikit dari saya. Simak terus kiat-kiat luar biasa dari Uangpedia. Bersama saya, Benny Santoso. Sampai jumpa di lain
kesempatan.